Nah, sekarang kita lanjutkan soal nomor 9 ya dari buku paket halaman 110. Grafik fungsi f(x) sama dengan x pangkat 4 min 2x pangkat 3 dan seterusnya. Kemudian gx sama dengan min 2x pangkat 3 plus 8x kuadrat dan seterusnya. Ditunjukkan pada gambar berikut ya. Ini gambar grafik fungsi f dan g. Yang merah ini katanya y sama dengan fx, kemudian yang biru ini katanya y sama dengan gx. Tugas kita di sini adalah tentukan titik-titik potong dari kedua grafik tersebut. Nah, adik-adik, syarat kedua grafik ini berpotongan yaitu ketika fx sama dengan gx. Ya, ini penting. Jadi saya tuliskan di sini. Syarat kedua grafik berpotongan. Nah, apa syaratnya? Syaratnya adalah fx ini harus sama dengan gx. Nah, nanti kita cari nilai x yang memenuhi. Jadi ya, supaya apa? Supaya fx sama dengan gx gitu. Jadi ini langsung saja fx-nya sudah ada dan gx-nya sudah ada, langsung kita pindah ke persamaan ini ya. Untuk fx di ruas kiri x pangkat 4 minus 2x pangkat 3 lalu minus 2x kuadrat plus x ya, kemudian plus 10. Nah, ini sama dengan gx ya di ruas kanan. Minus 2x pangkat 3 plus 8x kuadrat kemudian plus x min 15 ya. Kemudian kalau kita amati di sini ada yang bisa kita coret ya karena saling meniadakan. Jadi maksudnya begini. Kalau min 2x pangkat 3 ini kita pindah ke kiri, ya kan jadinya plus 2x pangkat 3. Nah, minus 2x pangkat 3 plus 2x pangkat 3 itu 0. Nah, berarti ini bisa kita coret saja. Gitu ya. Kemudian ini ada plus x, ini ada plus x. Nah, kalau plus x ini kita pindah ke kiri jadinya kan plus x min x. Itu juga saling meniadakan, maka dicoret saja di awal untuk mempermudah kita dalam perhitungan ya. Terus mana lagi nih? Nggak ada sudah ya. Oke, berarti kita punya x pangkat 4 lalu min 2x kuadrat plus 10 ya kan. Seluruhnya yang ada di ruas kanan ini kita pindah ke kiri. Jadinya di sini min 8x kuadrat plus 15. Nah, ruas kanannya sekarang sama dengan 0 ya. Kemudian di sini ada min 2x kuadrat plus min 2x kuadrat min 8x kuadrat ya. Berarti ini akan sama dengan minus 10x kuadrat. X pangkat 4 min 10x kuadrat ya. Lalu 10 plus 15 itu sama dengan plus 25. Nah, ini sama dengan 0. Nah, adik-adik, bentuk x pangkat 4 itu bisa kita tulis menjadi x kuadrat di pangkat 2, ya kan? Lalu min 10x kuadrat itu bisa kita tulis menjadi min 2 dikalikan dengan x kuadrat dikalikan dengan 5. Ya kan, 2 kali 5 itu 10. Nah, 10 kali x kuadrat itu sama dengan 10x kuadrat. Lalu 25 itu bisa kita tulis ulang menjadi 5 kuadrat. Nah, bentuk ini ya mengingatkan kita pada sebuah bentuk aljabar atau identitas polinomial yaitu A min B kuadrat ya. Itu sama dengan A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat. Oke, jadi di sini A-nya itu adalah X kuadrat. Ya, jadi A-nya itu X kuadrat, sementara B-nya itu adalah 5. Nah, sehingga bentuk ini bisa kita nyatakan ulang, ya, bisa kita tulis ulang menjadi X kuadrat, ya, Dek, ya, dikurang 5, ini dikuadratkan sama dengan 0. Nah, dengan kata lain, ya, kita tinggal mencari nilai X yang menyebabkan ruas kiri ini sama dengan 0 ya. Berarti ya langsung aja ini X kuadrat min 5 sama dengan 0, berarti kan min 5-nya itu kita pindah ke kanan ya kan. Atau gini, X kuadrat min 5 ya, ini kan di kuadrat. Berarti kita tulis dulu gini, X kuadrat min 5 sama dengan 0. Berarti ini adalah faktor yang pertama, kemudian ini adalah faktor yang kedua. Ya kan, ingat di sini polinomial berderajat 4 ya. Nah, karena faktornya sama, nah maka kita tinggal kerjakan salah satu saja. Ya kan, ini faktornya kan sama. Berarti kita cari pembuat nolnya ya dari masing-masing faktor. Nah, karena faktornya sama ya sudah cukup kita kerjakan salah satu saja. Jadi X kuadrat min 5 kita buat sama dengan 0.
kita buat sama dengan 0. Maka X kuadrat ya sama dengan plus 5. Sehingga X itu sama dengan plus minus akar 5. Ya, jadi yang memenuhi itu adalah plus akar 5 dan min akar 5. Nah, ini adalah X-nya. Sekarang kita cari Y-nya. Ya kan, kita cari ordinatnya. Nah, untuk mencari nilai Y, adik-adik boleh masukkan ke dalam Fx atau ke dalam Gx. Kalau saran saya masukkan saja ke dalam Gx ya. Ini karena pangkatnya lebih kecil. Ini pangkat 3, yang ini pangkat 4 ya. Karena toh nanti hasilnya itu akan sama saja ketika adik-adik masukkan ke dalam Fx dan Gx. Karena dari awal ya kita sudah tentukan jika Fx itu sama dengan Gx. Dan X yang memenuhi yaitu akar 5 dan min akar 5. Gitu cara berpikirnya ya. Oke, berarti yang pertama adalah untuk X sama dengan plus akar 5. Nah, ini kita akan hitung dulu ya. Y-nya itu berapa? Oke, kita masukkan ke dalam Gx saja ya. Jadi G akar 5 itu akan sama dengan minus 2 kali akar 5 pangkat 3. Nah, akar 5 pangkat 3 itu ya sama dengan 5 akar 3, ya kan? Berarti min 2 kali 5 akar 3 ditambah 8x kuadrat. Berarti plus 8 kali 5. Karena akar 5 dikuadrat kan akarnya hilang, tinggal 5-nya saja. Lalu ditambah x, berarti ditambah akar 5 dikurang 15. Ya deh ya. Min 2 kali 5 itu min 10. Oh, ini bukan akar 3 ya. Ini akar 5. Nah, ini. Jadi ini min 10 akar 5 ditambah 40 ditambah akar 5 min 15 ya. Min 10 akar 5 ditambah akar 5 itu berarti min 9 akar 5 ya. Sementara kalau 40 dikurang 15 itu sama dengan 25. Berarti 25 dikurang 9 akar 5. Nah, jadi ketika X-nya sama dengan akar 5, ternyata Y-nya itu sama dengan 25 min 9 akar 5 ya. Biarkan saja seperti ini. Nanti kita tulis apa adanya. Berarti kita sudah ketemu titik potong yang pertama. Nah, selanjutnya kita hitung titik potong yang kedua, yaitu untuk X sama dengan minus akar 5 ya. Nah, kita cari Y-nya itu berapa. Caranya sama. Berarti di sini kita pakai Gx ya. G minus akar 5. Jadi akar 5-nya itu minus akar 5-nya itu kita masukkan ke sini ya. Yang pertama minus 2 minus akar 5 pangkat 3. Nah, kalau minus akar 5 pangkat 3 itu hasilnya adalah minus 5 akar 5 ya. Jadi kalau minus akar 5 pangkat 3 itu kan sama dengan minus akar 5 ya kan, kali minus akar 5. Coba ini saya hapus dulu. Kemudian dikalikan minus akar 5. Nah, minus akar 5 kali minus akar 5 itu kan minusnya hilang. Minus kali minus kan plus. Akar 5 kali akar 5 ya sama dengan 5. Nah, 5 kali minus akar 5 itu sama dengan minus 5 akar 5. Ya, jelas ya. Berarti ini minus 2 kali dalam kurung minus 5 akar 5. Lalu plus 8x kuadrat. Berarti plus 8 kali 5. Ya. Jadi minus akar 5 kuadrat itu ya sama dengan 5. Lalu ditambah X. Berarti ini minus akar 5. Ya kan, karena X-nya sekarang minus akar 5. Lalu ini dikurang lagi dengan 15. Oke. Minus 2 kali minus 5 itu jadinya plus 10. Berarti ini 10 akar 5. Kemudian ditambah 40 minus akar 5 dikurang 15. Ya dek ya. 40 dikurang 15 itu sama dengan 25. Nah, 25 ditulis dulu ya. Lalu 10 akar 5 dikurang akar 5 itu jadinya plus 9 akar 5. Nah, ini sudah ketemu. Berarti Y-nya ketika X sama dengan minus akar 5 adalah 25
plus 9 akar 5. Nah, ingat tugas kita di sini adalah menentukan titik-titik potong. Ya, titik-titik potong kedua grafik tersebut berarti dalam bentuk X, Y ya. Maka kita bisa tulis di sini ya. Ini saya hapus dulu. Nah, ini saya hapus dulu. Oke, sebentar. Nah, nanti kita akan tulis di sini. Jadi titik potongnya, titik potong. Nah, ini laptop saya agak nge-lag ini ya. Oke, titik potongnya yang pertama adalah akar 5,25 minus 9 akar 5 ya. Dan titik potong yang kedua adalah minus akar 5,25 plus 9 akar 5. Ini jawabannya. Nah, ini jawabannya ya, 2 ini. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 9 ya. Silakan jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya, yaitu uji kompetensi ya, uji kompetensi bab 2. Baik, terima kasih.